Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Hanana Farusnihlah CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pemalang menyampaikan materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Menurut Gadjar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tuntunan hidup. Maksudnya yaitu anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sebagai kaum pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh dalam diri mereka. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya pahami terkait pendidikan yaitu sama seperti pendidikan zaman kolonial. Maksudnya, metode pembelajaran pada zaman kolonial lebih berfokus pada guru atau teacher center dengan penekanan pada hafalan dan indoktrinasi. Berbeda halnya dengan pembelajaran saat ini yang fokus pada siswa dengan penekanan terhadap kreativitas, pemikiran kritis, serta pemecahan masalah. Konsep pendidikan yang berpusat pada pendidik. Konsep pendidikan yang berpusat pada pendidik yang selama ini masih dilakukan yaitu penggunaan metode ceramah. Hal itu tentunya tidak mengembangkan potensi siswa dan menjadikan siswa sebagai pembelajar yang pasif. Selama ini yang saya lakukan masih berfokus pada bagaimana target materi yang saya sampaikan sesuai dengan target kurikulum sehingga seringkali pembelajaran menjadi membosankan dan tidak memberikan kesempatan siswa untuk menggali potensinya sendiri. Pendidik menuntun siswa menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Konsep filosofi Gadjar Dewantara membawa pengantar baik bagi saya terkait pemahaman prinsip KHD. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pembelajaran yang memerdekakan, memanusiakan, dan menumbuhkan potensi individu membawa perubahan yang revolusioner untuk saya sendiri sebagai seorang pendidik, bahwa memang sejatinya pendidikan harus berpusat pada siswa. Selanjutnya, konsep pendidikan sejalan dengan penerapan KHD. Konsep ini membawa pengantar baik bagi saya terkait pemahaman prinsip KHD. Filosofi Gadjar Dewantara yang menekankan pembelajaran yang memerdekakan, memanusiakan, dan menumbuhkan potensi individu membawa perubahan yang revolusioner untuk saya sendiri sebagai seorang pendidik, bahwa memang sejatinya pendidikan harus berpusat pada siswa. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa. Implementasi penerapan filosofi Gadjar Dewantara mengantarkan saya menjadi pendidik yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran aktif dan kolaboratif mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Hal yang saya lakukan yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata yang melatih kemampuan berpikir kritis dan kerjasama. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang ingin segera saya terapkan adalah kegiatan pengembangan minat dan bakat juga bersinergi dalam upaya pelestarian budaya. Pemikiran Gadjar Dewantara, pendiri Pendidikan Nasional Indonesia, mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Dalam pelaksanaan pengembangan minat dan bakat tentunya menjadi jalan untuk tetap
mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah meski perkembangan teknologi semakin maju. Saat ini, saya sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang menerapkan sosiokultural sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapannya yaitu dengan melaksanakan pembelajaran teks berita dengan mengadaptasi dari budaya yang ada di Pemalang. Hanya saja pelaksanaannya masih belum optimal. Untuk itu, harapan saya ingin mengembangkan pembelajaran tersebut lebih baik lagi. Lalu yang kedua, tentunya penerapan pengalaman belajar yang interaktif dan terhubung. Harapan saya yaitu saya selalu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif dan inovatif dan juga memanfaatkan media online. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya menuju pendidikan yang lebih baik, di mana saya berharap pembelajaran yang sangat efektif. Semua siswa turut aktif dalam kegiatan pembelajaran dan berkolaborasi bersama. Kemudian yang kedua, belajar yang menjadi menyenangkan, di mana setiap siswa tidak merasa bosan terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, salam bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.